Selamat siang, mahasiswa teknik perkapalan. Jadi pada siang hari ini, materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan perencanaan produksi kapal. Saya akan slide dulu. Jadi mata kuliah ini dapat diambil ketika kawan-kawan mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah persyarat, yaitu teknologi produksi kapal. Jadi setelah itu lulus baru kawan-kawan mahasiswa dapat mengambil mata kuliah ini. Kemudian juga mata kuliah persyarat yang lainnya adalah konstruksi kapal, desain konstruksi, karena desain itu yang akan dijadikan dasar untuk melakukan perencanaan produksi kapal ini. Jadi pertama-tama saya mau perkenalkan dulu ya. Nama saya Sufyan Maboidi. Saya dari Departemen Teknik Perkapalan ITS. Saya lulus S1 di Teknik Perkapalan ITS pada tahun 2013. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di Master of Science di Department of System and Naval Mechatronics Chengkung, Taiwan. Kemudian saat ini saya sedang menjalankan studi sebagai doktor di University of Charlotte. Ini adalah research topik saya terkait dengan ship production, optimization, manufacturing, and robotic welding. Kemudian terkait dengan pekerjaan produksi kapal ini ya, ada beberapa langkah yang akan kalian lakukan. Jadi tugas produksi kapal ini merupakan tugas untuk merencanakan mulai dari pembagian blok, ya, pembuatan gambar kerja 3 dimensi, kemudian pembuatan list material, ya, kemudian perhitungan man equipment dan perhitungan JO. Selanjutnya adalah menentukan diagram peluncuran. Jadi kita menentukan bagaimana hal yang tepat ya untuk menjadwalkan proses produksi itu, kemudian apakah dia sudah layak untuk diluncurkan atau tidak. Ya. Jadi harapan saya kawan-kawan mahasiswa di sini bisa memperhatikan ya, karena nanti di akhir kelas kita akan ada kuis ya, ada kuis yang punya handphone sama punya pakai data bisa digunakan ya. Kita akan kuis, jadi ada souvenir lah sedikit. Ya. Kemudian jadwal. Jadi ini jadwal kita dalam minggu pertama sampai minggu ke-16 ya. Kita lakukan ada kuliah bersama, kemudian block division. Ya, kemudian pada minggu selanjutnya, minggu kedua kita melaksanakan gambar kerja 3D. Jadi dari blok yang sudah dibagi tadi kita modelkan secara 3D. Kemudian kita list dari gambar kerja tadi, kita breakdown. Ya. Dari kapal kita breakdown menjadi sebuah material. Sehingga kita bisa dapatkan list of materialnya, jam orang, ya. Kemudian setelah minggu UTS, ya, minggu ke-9, kita masuk ke dalam diagram peluncuran, ya. Proof of concept, diagram peluncuran, dan ada periode 1 dan periode 2. Nanti sering berjalannya kuliah, kita akan jelaskan satu persatu. Ya. Ini adalah terkait dengan jadwal kuliah kita. Kemudian penilaian, ya, penilaian kontrak kuliah kita. Jadi apa saja yang akan dinilai dalam kuliah ini, yaitu laporan dan perhitungan peluncuran kapal 30%. Kemudian ada pemahaman peluncuran kapal 15%, jadi ada laporannya, ada pemahaman. Jadi kita akan ada ujian. Ujiannya akan berupa interview ya, interview. Jadi oral ujian ya, ujian lisan. Kemudian ada laporan dan perhitungan perencanaan dan penjaluran produksi kapal 30%, ini yang paling besar bobotnya. Kemudian pemahaman. Ya, jadi ini adalah yang pemahaman, ini adalah ujian. Sedangkan yang laporannya adalah hasil drawing yang sudah kalian buat. Kemudian mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah apabila nilai total minimal ada 56. 56 itu C ya. Tapi masa mau kalian dapat C kan? Ya. Paling enggak ya minimal lah AB lah ya. AB. Kan kalau C sudah ini kan SKS-nya 4. Ini 4 SKS. Kalau C akan berdampak buruk ya bagi IPK kalian. Dan memenuhi persyaratan minimal kehadiran. Kalau di ITS ya minimal kehadiran adalah 85%. Ya. Kemudian selanjutnya ya, di materi minggu pertama ini ya kita akan berbicara terkait dengan product work breakdown structure. Ini adalah
pengantar sebelum kita melakukan tugas pembagian blok kapal. Jadi kita mau membagi blok ini. Nah, pengantarnya adalah ini. Jadi karena ini adalah kuliah dari teknologi produksi kapal, sehingga saya perlu refresh, ya, saya perlu menyampaikan terkait dengan ini. Kalau sekarang saya tanya, dengan melihat kata ini, product, work, breakdown, structure, kira-kira apa di dalamnya ini? Kira-kira saja, nggak masalah. Dengan katanya saja produk, dan work, silakan, mungkin silakan. Bagi-bagi pekerjaan. Bagi-bagi pekerjaan, oke. Sama bagi-bagi pekerjaan into small chunk, jadi lebih mudah gitu. Kemudian nanti Dikompil, Uh-uh. di bagi pekerjaan dan dikompil. Mm-mm. Ada lagi yang menambahkan product, work, breakdown, structure. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kita mau product, work, breakdown, structure. Kita belajar di perkapalan. Produk kita apa? Produk kita adalah kapal. Ya. Kalau kita punya pabrik kursi, kita mau breakdown kursi ini. Kita punya pabrik kursi, kita mau breakdown kursi ini. Kursi ini terdiri dari apa sih? Dia punya sandaran. Dia punya apa yang namanya? Dudukan, ya, spons. Dia punya fastening, screw, dia punya bantalan dan sebagainya. Rangka, spons, ya. Jadi apa saja yang ada di produk kita punya pabrik kursi ini, ya. Nah, kita break. Nah, sama halnya dengan produk kita adalah kapal. Kita breakdown dia sampai bagian yang terkecil. Nah, ini contoh gambaran ya, ada kapal, kita breakdown, blok. Nah, saya buat animasi yang agak menarik lah daripada saya menunjukkan foto kapal kan. Nah, saya buat product, work, breakdown, structure. Ini ada kapal, ya, kita pecah bloknya. Ini ship hull, kita pecah jadi blok. Ini contoh satu blok dari kapal ya. Jadi kalau kalian pernah kerja praktek ya, kalian lihat blok. Nah, ini salah satu bagian dari blok. Kemudian blok ini dipecah, ya. Ada bagian dari sisi, ada bagian dari bottom, ya. Nah, ini contoh bagian dari sisi. Dari sisi ini ya, saya highlight. Nah, kemudian dari sisi ini kita pecah lagi. Ya, kita pecah. Sisi ini kita pecah lagi sampai menjadi raw material mentah yang mau kita beli. Nah, itu nanti akan kalian lakukan di dalam kuliah ini, ya. Benar ya, gampang ya. Nah, ini contoh animasi sedikit, ya. Nah, ini satu blok kapal. Ini blok kapal ya. Kan memanjang ya. Nah, kita pecah. Kita break. Kita mau dapatkan ini, plat ini, kita mau dapatkan rang, plat, ya, profil, ya, ini konstruksi. Kalau orang-orang sipil ya, temboknya, ya, lantainya, tapi kita bilang kapal ini, tengah laut ya. Nah, pengertian PWBS tadi ya, adalah komposisi atau pemecahan produk dari yang terbesar, produk akhir kita, hingga subproduk sampai komponen yang paling kecil. Nah, itu penjelasannya. Kemudian kita bilang namanya work, breakdown, structure. Jadi produk sekarang work, ya, ada produk, ada work sendiri. Adalah pembagian pemecahan pekerjaan ke dalam bagian yang lebih kecil hingga sampai pada level terkecil. Jadi kita membagi pekerjaan itu. Ya, jadi kita ada membagi produk, ada membagi pekerjaannya. Apa tujuannya? Yaitu pertama memastikan ruang lingkup pekerjaan proyek telah teridentifikasi secara lengkap, jelas, dan komprehensif. Kemudian menjadi dasar penyusunan planning dan scheduling sesuai dengan hierarkinya. Jadi untuk penjadwalan, kemudian menjadi dasar penyusunan estimasi duit, biaya, dan anggaran. Kita mau buat produk, kita butuh berapa sih buat kursi ini, ya. Dan berapa yang mau kita jual. Kemudian menjadi dasar proses pengendalian, kontrol. Ya. Nah, kemudian product, work, breakdown, structure. Proses itu memudahkan perencanaan dan penjadwalan suatu proyek dengan membagi scope menjadi scope yang lebih detail, sehingga dapat mengetahui kegiatan yang berada dalam proyek lebih mendalam dan dapat membantu kita untuk memperkirakan sumber daya perusahaan, yaitu 5M. Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar kata 5M dalam proses produksi? Monggo. Silakan. Money, machine, material, sama method ya. Money, machine, material, method. Ada yang menambahkan? Atau ada yang ingin mengevaluasi mungkin? MM lang lagi. Ya, bukan yang melihat, meraba, menerawang, beda ya. Jadi beda. Itu 3 ya.
Nah, ini 5M ya. Nah, manusia, mesin, metode, material, uang, atau man, money, material, mesin, metode. Ya. Jadi kita perlu tahu, kita breakdown berapa man yang kita perlukan, berapa money, berapa material, mesin apa saja, metode yang kita gunakan. Ya, itu. Sampai sini nggak masalah ya. Nah, sekarang lagi, kenapa? Nah, tadi kita bilang 5M ya, itu kan secara teori. Sekarang kita bilang langsung detail saja. Kenapa diperlukan work breakdown structure? Ini kata kuncinya. To get resources and facilities. Nah, ini ada beberapa komponen. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan lebih detail dari 5M tadi? Apa saja di sini terkait dengan galangan kapal? Terkait dengan pembangunan kapal. Galangan, Jumlah orangnya. jumlah orang, Pekerja. Ya, pekerja, jumlah alat. jumlah alat, Jumlah material. jumlah material, Berapa biayanya? berapa biaya, Waktu. waktu, Caranya bagaimana? caranya bagaimana kita lihat ya. Kita lihat. Manpower, berapa manpower yang kita butuhkan, ya. Berapa material, fabrication and assembly facilities, fasilitas dari fabrikasi dan assembly-nya, kemudian assembly area-nya, luas area yang kita perlukan untuk blok-blok kita, lifting, ya lifting capacity, ya. Kemudian time schedule, jadi jadwal, buffer area, ya, karena beberapa galangan kapal, ya, kalau pernah dengar ada namanya bottleneck ya, tapi kan kita tidak berharap produksi kita ada bottleneck. Ya, itu ada namanya buffer area, di mana satu produk kecil itu belum masuk ke dalam erection atau belum masuk ke dalam proses berikutnya, dia berhenti ya. Kita butuh ada namanya buffer area. Ya. Untuk menunggu, misalnya ini blok ya, ini dia mau di join sini, tapi karena di sini pekerjaan belum selesai, dia harus menunggu. Ya, itu buffer area. Kita perlu dengan buffer area. Kemudian ada namanya building berth capacity. Berapa kapasitas building berth tadi? Kemudian waterfront, kemudian cost, berapa biayanya. Ya ini sebenarnya bisa dibalik, ya, artinya ini bisa di breakdown untuk mendapatkan ini, atau ini di breakdown berdasarkan ini. Kita bisa breakdown ini berdasarkan apa yang kita punya, ini yang kita punya, atau kita mau buat galangan, kita mau breakdown ini, ya, kita butuh berapa ini, ya. Ini seperti itu. Nah kemudian sedikit gambaran ya, kita mau sedikit diagram saja breakdown produk. Ini kapal, kita punya kapal di sini, kita breakdown ya, penyebutan nama-nama ya. Jadi kita punya grand block ya, grand block 1, grand block 2. Walaupun kapal sebenarnya grand blocknya tidak hanya satu ya, ada bisa 20 sekian ya, bisa banyak tergantung dari kapasitas galangan itu. Saya hanya contoh saja grand block 1, grand block 2. Nah kemudian grand block itu kita pecah menjadi blok. Grand block 2 kita pecah jadi blok 1, blok 2. Ya. Nanti ya hierarkinya panjang ya, cuma kita contoh saja nanti ya, kelihatan terlalu panjang. Nah, kemudian blok ini kita bisa pecah lagi menjadi panel atau section atau panel dari ini. Kemudian panel lagi kita pecah jadi fabricated material, piece part, benda-benda yang sudah dipotong. Ada bracket yang sudah dilakukan fabrikasi. Nah, kemudian prepared material ya, yang sudah dilakukan preparasi ya, persiapan seperti blasting, pengecatan. Nah, kemudian unprepared material atau kita sebut raw material yang akan kita beli. Nah, ini. Kemudian ya ini kalau misalnya kita ada superstructure atau grand block yang lain. Nah kalau kita bilang level ya produk kita level 0. Jadi kita punya produk kursi ya, level 0 kita kursi ini. Ya, kita produk kita kapal level 0, level 1, 2, 3, 4, 5 ya level. Tapi level ini tidak tidak sakit harus 6, boleh 5, 7. Tergantung dari fasilitas galangan itu ya. Galangan itu akan membuat seberapa panjang proses ini. Ya, tapi pada umumnya seperti ini. Ya. Preparation. Jadi dari raw material kita lakukan preparation jadi prepared material. Nah, jadi kita bilang breakdown itu ke bawah ya, breakdown. Nah, kalau kita balik, nah ini pekerjaannya. Karena pekerjaan kalau kita mengerjakan tidak mungkin kita mengerjakan dari sini kan. Kita mengerjakan dari raw material kan.
sampai menjadi kapal. Dari preparation kita lakukan fabrikasi, ya, jadinya piece part atau part yang sudah difabrikasi. Ya. Kemudian assembly, grand assembly, joint erection. Ini adalah proses yang kita lakukan. Di breakdown, kemudian ini adalah proses-prosesnya. Ya. Jadi gampang melakukannya, preparation ya, persiapan ya. Salah satunya juga persiapan di sini ya. Ini kan ada prepare ya. Ya mungkin juga ada berdoa, niat, tumpengan. Misalnya jalan kapal seperti itu ya. Ada berdoa, ada tumpengan, ada syukuran, bacaan ya. Nah, ya. Potong ayam, potong sapi ya. Ini banyak sini. Nah, preparation, fabrication, assembly, grand assembly, erection. Boleh tanya nggak Pak? Silakan. Berarti banyaknya level itu tergantung banyaknya fasilitas dari kapal atau banyak ukuran dari kapal. Semakin besar ukuran kapal berarti semakin banyak levelnya, misalnya bisa 10 level gitu. Nah, ya. Ukuran besar kapal itu juga tergantung dari fasilitas galangan itu. Ya, fasilitas galangan itu. Jadi saya bilang tadi, kalau misalkan kadang-kala ada galangan yang tidak pakai grand assembly. Jadi sub assembly itu sudah jadi blok besar seperti ini, langsung di joint erection. Ada juga ya grand assembly, jadi yang lebih kecil lagi, blok-blok lebih kecil lagi. Jadi tidak lingkaran seperti ini. Ya, contohnya kapasitas galangan, dia punya crane. Misalkan ya, satu blok ini beratnya adalah 500 ton. Kalau dia punya 500 ton, dia bisa membuat ini di satu tempat terpisah karena kapal ini harus duduk di building berth namanya, building berth. Nah, ketika dia punya crane seberat ini 500 ton misalkan, ya, dia bisa membuat seperti ini. Kalau nggak bisa, ya, berarti ada pemecahan lagi di sini. Ya, misalkan dia hanya punya 200 ton, ya, 200 ton. Jadi dia bagi lagi nih blok ini. Blok yang lebih kecil lagi, erectionnya lebih kecil-kecil lagi di sini. Jadi ketika duduk sini nggak langsung satu gini ya, nggak bisa kanan dulu, kiri dulu, nih duduk. Nah itu tergantung dari bisa besar kecilnya kapal, tapi besar kecil kapal juga tergantung dari kapasitas galangan itu, fasilitas galangan itu sendiri. Ya. Selanjutnya, nah kemudian production process ya. Nah, kita langsung bicara terkait dengan production process ya. Kita bilang preparation tadi. Ya, tadi saya bilang tumpengan, banjaan, ya potong sapi, potong ayam itu sekelas budaya kita saja ya. Nah, apa saja yang dalam proses preparation tadi? Ya. Plate and profile strength, pelurusan dari material yang kita beli. Karena pada praktiknya ketika kita beli material, kadang-kala material itu ada deformasi, bengkok, ya. Kemudian blasting, ya, pembersihan, ya. Jadi dibersihkan, kemudian soft priming, ya, dicat primer, karena kadang-kala material itu kita stok, kita tahan beberapa hari. Kalau tidak soft priming ya berkarat, ya, korosif. Karena kita taruh ini di laut, dekat laut ya, di galangan kapal. Kemudian seal grouping, kita grup mana yang untuk blok ini, mana yang untuk blok 1, blok 2 ya. Kemudian profil grouping. Kalau kita bilang steel, platnya ya, profil itu penegar-penegar ya. Profil grouping mana yang untuk blok 1. Biasanya dia kan ada pengelompokan ya, numbering. Nah, ini contoh salah satu proyek kita ya di Makassar ya. Ada plate identification, jadi dia mengidentifikasikan dia yang masuk di grup mana, ya, identifikasi. Kemudian fabrication, yaitu pemrosesan, dia diproses. Setelah dia di prepare, dia diproses, biasanya dia ada marking, cutting, bending. Penandaan, penandaan. Alatnya ada marking tool, ada marking code, kemudian cutting. Ya biasanya dia ada pakai hot cutting atau cold cutting ya. Ada beberapa alat, ada cutting plasma ya. Kemudian ada bending, dia juga ada yang pakai hot bending, ada cold bending atau forming, sama saja dibentuk ya. Ini contoh saja, di part-part fabrikasi ya. Jadi misalkan ini raw material ya, ini contoh kan. Diagramnya ini raw material ya, kita potong menjadi kurang plat. Ya. Raw material kita potong.
material sampai jadi menjadi piece-part seperti ini yang siap kita assembly. Kemudian sub-assembly. Ya. Definisinya, penggabungan beberapa komponen kecil atau komponen fabrikasi menjadi komponen blok. Jadi tadi sudah kita buat di sini, ya. Kita join menjadi part-part yang lebih besar. Jadi sudah ada join, jadi sudah ada proses joining di situ, sudah ada proses weld. Kemudian blok, assembly block. Ya, tadi sudah kita bilang panel, tadi kita bilang blok. Ya. Jadi panel-panel tadi, ya, panel bottom tadi kita join, ya, sampai menjadi satu blok keseluruhan. Satu blok keseluruhan. Nah, kemudian definisinya penggabungan komponen sub-assembly menjadi konstruksi blok. Jadi yang tadi kita sudah buat, kita gabung menjadi konstruksi blok. Nah, kemudian join erection. Ya. Jadi adalah proses penyambungan seluruh konstruksi blok tadi di dalam dok hingga menjadi konstruksi kapal utuh sebelum dilaksanakan peluncuran. Jadi di dalam dok dia, atau kita maksudnya building berth. Ya. Jadi contoh satu blok, ini contoh dua blok yang sudah di join. Ya. Ya. Terbayangkan ya bentuk kapalnya ya, ini memanjang sebelumnya. Ini hanya dua blok yang di 2 atau 3 blok ya, 2-3 blok yang dibentuk, yang di join ya, join erection. Nah, ini proses finalnya sampai menjadi sebuah kapal. Nah, ini contoh beberapa project ya, beberapa project yang sudah pernah dilaksanakan. Jadi tadi saya berikan contoh animasi ya, ini saya berikan gambaran project yang pernah dilakukan. Jadi ini piece part fabrikasi, jadi dilakukan marking. Kemudian dilakukan cutting, yang dari marking tadi dalam cutting kita dapat material ini. Nah, ini namanya piece part yang sudah menjadi bagian-bagian yang siap diassembly. Nah, ini contoh mesin bending ya. Ini di Makassar ya. Mesin bending yang sudah tanya, Pak. Silakan Bapak. Itu ada angka di piece part itu apa Pak? Ada huruf apa, ada angka itu? B1, B itu merupakan termasuk bagian yang mana Pak? Nah, ya. Seperti saya bilang tadi ya, ada steel atau profil grouping tadi ya. Nah, grouping tadi itu ya kita wujudkan dalam penamaan di sini ya. Grup penomoran. Jadi dia untuk blok sekian ya. Tapi ini penamaannya juga tidak apa namanya, tidak harus dia BS atau ada satu ada BP ya. Biasanya dia terbagi kalau di dalam proyek Makassar ini dia bagi port side, starboard ya. Biasanya ada port side, ada starboard side. Kemudian ada yang center ya. Ada misalkan B bottom ya. Jadi ini penomoran untuk pengelompokan ketika dia akan dilakukan assembly. Jadi nggak bisa sembarangan kita sudah potong kemudian nanti kamu pilih join ini ya, kamu ini nggak bisa. Jadi semuanya harus dikelompokkan. Jadi seperti yang kita bicarakan di awal slide tadi ya, salah satunya untuk controlling ya. Ketika ini sudah join akan ada kontrol ya. Akan ada kontrol. Nah, kemudian sub assembly ya, sub assembly menjadi panel. Jadi dia sudah ada proses joining di sini ya. Joining sudah ada proses pengelasan. Ini contoh orang plat ya, yang dipasang bracket ya atau face ya, pemuat. Nah, ini contoh juga assembly block yang sudah join. Jadi sehingga kalau biasanya kita sebut blok ketika dia sudah bisa duduk dengan konstruksinya sendiri. Kalau ini dengan belum bisa kan, dia masih part-part panel seperti ini. Ya. Tapi ketika kita bilang blok, biasanya dia sudah bisa duduk dengan konstruksinya dia sendiri. Ya. Nah, ini contoh join erection ketika di lapangan. Nah, ketika lihat seperti ini ya, seperti saya bilang tadi ke pertanyaan pertama tadi ya, di galang kapal ini dia tidak mempunyai crane yang bisa mengangkat satu ring block seperti ini. Itu besar ini. Sehingga di posisi building berth ini di building berth ya, didudukan building berth ini
dia hanya bisa membawa bagian-bagian seperti ini, dipasang di sini. Dan itu galangannya. Jadi kita perkirakan berapa estimasi 1 ton blok ini. Kalau kita punya crane seperti itu atau kita mau sewa, ya kita bisa menyatukan itu langsung di ketika tidak punya fasilitas seperti itu, yang terbatas, ya kita bisa pecah lagi menjadi beberapa bagian. Nanti ini kan contoh realnya, ya. Nanti ada animasinya gimana ini dia dipecah menjadi port side, starboard, center. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini build block, ini blok yang tadi ya. Cuma ini bagian bottom, bagian bawah ya. Build yang tadi. Ya. Sorry. Ya, ini contoh kita mau breakdown ini berdasarkan fasilitas yang kita punya. Ya. Pada kenyataannya pada proyek itu galang kapal tidak punya fasilitas untuk mengangkut 1 blok ini. Ya. Ini dia bisa menjadi beberapa part ya, daerah port side, starboard side, dan center. Ya, port side, starboard side, center. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan dari fasilitas kita, berdasarkan dari assembly area kita, bisa dari crane yang kita punya, kemudian berapa plat pasaran. Kita contoh di sini, center ini kita contoh ambil yang center tadi, kita break lagi yang center ini. Nah, kita mau cari butuh berapa piece part sini. Ya, saya buatkan animasi ini supaya kita mudah ya dalam membayangkan bagaimana kita melakukan breakdown ini. Nah, ini ada bracket, ini bracket kita pecah, ini plat sisi, kemudian ada penegar, stiffener, ya, ada face ya, face manhole ya. Nah, semuanya kita pecah lagi plat-plat tadi sampai menjadi material yang dapat kita beli, Ya. Kalau ini sampai menjadi piece part, ini kan piece partnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Dan nanti selainnya saya akan jelaskan tugas ya, ada tugas selainnya, ada tugas untuk next week. Sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Tanya Pak, tadi kan ada 5M. Yang paling penting itu M yang mana? Nah, yang paling penting ada 5M. Yang paling penting yang pasti adalah uangnya. Tapi ya, duit ya. Kalau nggak ada duit, gimana proyek bisa jalan? Ya. Ya. Tapi yang jelas, yang jelas 5M tadi, ya, sumber daya itu pasti kita butuhkan di dalam proses itu. Tapi di mana-mana kalau nggak ada uang nggak jalan. Kalau kita mau project, kita mau ngejalan project ya, masih yang ditanyakan termin pembayarannya, bukan hasilnya. Termin pembayarannya kapan nih? Bukan hasilnya. Itu sedikit guyon saja ya. Ada pertanyaan lagi? Boleh tanya Silakan. terkait schedule tiap minggu yang tadi dijelaskan di awal itu, apakah nanti kita mengerjakan tugas secara individu ataukah nanti secara berkelompok? Baik, kaitannya dengan jadwal pengerjaan, ada minggu keberapa sampai ke 16 ya. Baik ya. Jadi ada tugas. Jadi tugas utamanya yang adalah yang saya belum ya. Jadi tugas yang dikerjakan adalah tugas individu ya, berdasarkan dari desain yang kalian buat ya, dari desain yang sudah kalian buat di desain konstruksi sebelumnya ya. Tapi itu akan dikerjakan bersama sesuai dengan bimbingan masing-masing dari dosen pembimbing masing-masing, karena kita mata kuliah PPK ini, jadi kita setelah kuliah kalian akan bimbingan pada dosen pembimbing masing-masing untuk asistensi, untuk menunjukkan progres pekerjaan ya, jadi berkelompok di situ tapi mengerjakan kapalnya sendiri ya, jadi tidak satu kapal dikerjakan untuk banyak orang tapi mengerjakan kapalnya sendiri ya. Berarti nanti kapal saya dengan teman saya pasti berbeda sama sekali.
pasti berbeda karena menggunakan desain desain sebelumnya, karena menggunakan desain sebelumnya. Walaupun kadang ada beberapa ada beberapa mahasiswa yang sebelumnya di tugas sebelumnya dia berkelompok misalkan, ya. Misalnya dia berkelompok. Nah, dan nanti kita atur lagi apakah dia harus ke dosen 1, dosen 2, dosen 3 seperti itu. Ya, tapi yang jelas ini adalah tugas individu, ya, bukan tugas berkelompok. Ya. Karena SKS-nya 4 SKS untuk kalian sendiri. Kalau kalian nanti tugasnya berkelompok, SKS-nya saya bagi aja satu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau ada pertanyaan saya langsung masuk ke tugas, ya. Nanti sebenarnya kita akan kuis. Semoga masih ada waktu. Ya, ini adalah tugas yang akan tugas yang dikerjakan, ya. Ya, kita akan ada kuis, ya, pakai Kahoot, ya. Tugas pembagian blok pada kapal, blok division, ya. Nah, ini gambar yang perlu kalian siapkan, gambar general arrangement dari tugas TM1, ya. Kemudian midship section, ya, dan consultant profile dari tugas 2, ya. Tugas desain 2. Jadi ini desain kapal 1. Ini desain kapal 2, desain konstruksi kapal dan desain kapal. Kemudian block division, ya. Nah, ya saya sedikit menerangkan saja. Block division adalah pembagian struktur badan atau lambung kapal ke dalam beberapa blok dan dirakit dalam bengkel assembly. Pembagian blok mengacu pada pelaksanaan assembly ini di bengkel assembly. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan building berth sehingga memperpendek durasi pembangunan dalam blok. Jadi supaya tidak semuanya dikerjakan di dalam building berth, ya. Jadi kita perlu membagi fabrication, ada fabrication area, ada assembly area, baru setelah itu di building berth, ya. Jadi apa acuannya, ya, dalam pembagian blok, ya. Jadi ada periode pembangunan, metode pembangunannya, spek tek dari kapal tersebut, kemudian gambar terkait dan kapasitas, fasilitas dan peralatan galang kapal. Ini akan kita lakukan yang menjadi pertimbangan dalam pembagian blok. Kemudian ini contoh, ya, contoh gambar yang saya tunjukkan. Ini contoh tugas dari seniormu, ya, dari kakakmu yang dibagi blok. Jadi yang bagi blok kamar CH, ini ada CH, ya. Nah, seperti saya tunjukkan tadi, ya, ada penomoran, dia pakai penomoran CH atau cargo hold, ya. Kemudian ada ER, engine room, ada AP after peak, ada FV for peak. Ya. Itu sebenarnya tidak apakah selalu Pak seperti itu penamanya? Tidak. Galangan kapal mungkin akan berbeda. Ya, ada yang menggunakan cargo tank CT. Ini kan cargo hold, ya. Cargo tank biasanya untuk kapal tanker, ya. Ada yang engine space, ini engine room, ya. Tapi yang jelas tujuannya adalah sama. Kemudian ada pembagian blok seperti ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan panjang lebar, ya, assembly area atau daerah assembly area kalian. Kemudian pembagian blok berdasarkan kapasitas crane yang ada di galangan kapal. Jadi dosen akan membagi galanganmu punya crane sekian, 100 ton, galanganmu punya 150 ton, sehingga kita akan sesuaikan blok kita itu sesuai dengan crane yang kita punya. Kemudian pembagian panjang seluruh blok sesuaikan dengan panjang plat yang ada di pasaran. Jadi kita nggak bisa sembarangan, ya. Yo, ini saya pakai 5 meter aja lah. Oh, saya pakai 3,3, ya. Nggak bisa seperti itu, ya. Kita harus tahu di pasaran itu ada plat berapa saja, ya. Pada umumnya ada 6 meter, 9 meter, dan 12 meter, ya. Jadi kita bisa lakukan, kita bisa acuan seperti ini. Jadi nggak bisa kita pakai 8 meter aja lah. Saya tanggal lahir tanggal 8 Februari, nggak bisa, ya. Nggak seperti itu, ya. Nggak ada mau beli plat 8 meter di mana, ya. Nggak bisa. Kemudian penentuan letak sambungan blok perlu memperhatikan frame spacing, ya. Jadi kalian juga nggak bisa seenaknya untuk membagi blok. Oh, saya mau di sini lah. Oh, saya mau di sini aja biar agak bagus bentuknya. Nggak bisa. Kamu harus memperhatikan dari selain tadi, ya, panjang tadi, frame spacing, ya, frame spacing dari garing-garing tadi agar joinnya tidak menjadi satu join yang bersamaan. Misalkan dia sudah pengelasan dengan profil kemudian jelas dengan join blok, akan ada 2 kali hitting yang membuat deformasi atau kerusakan yang lainnya. Jadi dihindari seperti itu. Kemudian penentuan posisi sambungan blok mempertimbangkan bentuk konstruksi agar mudah diproses, ya. Karena di sini biasanya ada blok-blok yang duduk, ya. Karena ini hanya gambar GE, ya. Ada blok-blok yang duduk, jadi
sehingga dia bisa disesuaikan ya sesuai dengan konstruksi mana yang dia akan duduk di blok itu. Ya, ini contoh jalan kargo panjang sekian lebar, kemudian dia pecah blok di kargo menjadi 12 meter dan pecah blok di engine room menjadi 6 meter ya. Ya ini sebenarnya tergantung dari bagaimana kalian merencanakan itu ya. Apakah harus rapi sepenuhnya? Tidak. Kalau saya menyarankan lebih baik panjang bloknya sama 6 meter semua. Karena kalau kita mau beli plat yang 6 meter saja lebih murah semuanya. Tapi karena kondisi tertentu ya, sehingga si perencana ini dia pakai kargo 12 meter yang engine room 6 meter. Karena biasanya kan engine room di sini kan konstruksinya lebih padat, dia lebih berat. Sehingga kalau dia pakai 12 meter juga 12 di sini tidak punya kapasitas keren yang mumpuni. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya akan masuk ke kahut. Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Ada batas waktunya enggak, Pak? Batas waktu dari pekerjaan. Baik, saya ke jadwal ya, block division. Jadi kita sudah masuk minggu pertama ya, nanti minggu kedua, minggu ketiga kalian sudah harus masuk gambar kerja 3 dimensi. Artinya block division ini sudah selesai minggu ketiga. Minggu kedua artinya kalian punya waktu kan, minggu ketiga kita sudah beranjak ke gambar 3D. Ya, jadi jangan sampai terlambat. Ketika kalian terlambat di pertama, ya mohon maaf, kalian harus mengejar waktu sampai berakhirnya tugas ini sampai minggu ke-16. Ya. Jadi tolong dibuat semaksimal mungkin ya. Oke, sekarang saya akan memberikan kuis ya. Nanti ya ada sedikit souvenir ya. Itu buka puasa ya. Tapi satu-satu saja, nanti saya buka saja. Ya. Gimana nih? Kelihatan soalnya Pak. Iya. Ini jawabannya dulu. Bentar, saya tutupin dulu ya. Saya udah cara mainnya gimana? Oh, start nih. Oke, Kodenya apa? sebentar, klasik mode. Game. Silakan. Alamatnya itu Kahoot.it. Jadi kalian buka dulu Kahoot.it ya. Kahoot.it ya. Kalian buka Kahoot.it di dalam mobile gadget kalian, bisa pakai laptop, bisa pakai HP. Jadi ini sistemnya adalah Aku nggak bisa nyambung kayak dulu. ya, jadi sistemnya ini adalah menjawab pertanyaan. Kalau pertanyaan sama-sama benar, yang paling cepat itu yang poinnya lebih tinggi. Itu wah, ada Iqbal, ada Ali, Ibe, Wahyu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan satu Tunggu, aku belum peserta. Aman. Bentar ya Pak. Aman. Ya, jadi kalau kalian mendengarkan kuliah ini ya, pasti bisa menjawab sebenarnya. Pasti bisa menjawab. Dulu bisa nggak sih? Jadi tidak harus pertanyaan tidak akan keluar dari sini. Ya. Dulu. Oke, jadi pertanyaan seputar terkait dengan produksi kapal, ya tidak ada, ya kita kan nggak akan bilang bicara yang lain lah. Ya, bisa karena paling sendiri. Bagus, sudah siap ya. Jadi ya ini koneksi menentukan prestasi. Ya, jadi ya. Baik, jadi nanti di soal pertama 20 detik, nanti soal berikutnya mungkin akan lebih cepat ya, 10 detik. Kita start. Siap-siap. WBS, kita tadi ya. Apa kepanjangan dari PWBS? Apa kepanjangannya? Salah.
Iya benar. Product work breakdown structure ya. Masih ada yang menjawab product work breakdown shift ya. Breakdown shift ya. Ya. Jadi sebenarnya ya PWBS itu tidak hanya berlaku untuk kapal ya. Semua pekerjaan yang punya produk kita bisa sebutnya PWBS. Nah, karena kita produk kita kapal ya, kita bilang kapal tadi. Cuma yang benar adalah produk work breakdown structure. Oke, berikutnya. Ingat, jangan lupa jempolnya. Mantap ya. Yang memperhatikan kuliah pasti akan menjawab dengan baik ya. Tapi ini cepet-cepetan saja sebenarnya. Urutan produk work structure untuk satu produk kapal adalah Ya salah. yang menjawab 3 sip ya, jadi si breakdown tadi kita bilang breakdown ya, sip hal dulu, grand block, panel piece part, dan raw material. Yang 2 ini salah karena piece part dulu ya. Ya, piece part harusnya di akhir ya, harusnya blok dulu. Ya. Bisa di refresh kembali yang salah. Kita lihat siapa yang IB. Ini siapa sih? Imam Bayhaqi. Oh. Imam Bayhaqi ya. Luar biasa ini kali. Kita lanjutkan soal berikutnya. Hanya 6 soal, tenang saja. WBS adalah dalam proses produksi kapal untuk mendapatkan kecuali. Tadi sudah ada ya. Untuk mendapatkan apa? Kecuali. Kecuali lokasi gerak kapal. Nah, manpower salah ya. Manpower dicari ya, dicari. Karena kita cari manpower. Lokasi kita nggak perlu cari lokasi karena kita sudah punya banyak kapal. Kalau kita bilang lokasi sudah beda lagi ya. Untuk kalian kita jalan lagi. Oke, next. Ya, tetap di puncak teratas IB ya. Merajai ya. Putih semakin mengejar. Oke, kita ke soal berikutnya. Next, konsentrasi. Tahapan produksi kapal berdasarkan prinsip produksi structure yang benar adalah tahapannya ya. Tahapannya. Preparation, fabrication, sama assembly dan assembly erection. Yang hijau salah kenapa? Preparation, fabrication, langsung grand assembly ya. Grand itu sudah besar ya. Harusnya sub dulu ya. Sub dulu kecil, baru assembly-nya belum grand assembly. Gak apa-apa, refresh. Belum ujian kan, ini baru kuis kan. Kalau udah ujian nggak boleh salah ya. Oh, ini baru kuis. IB tetap di puncak klasemen, dikejar oleh Wahyu. Pertanyaan nomor 5. Berikut merupakan aktivitas pada tahapan preparation. Kecuali sayang tidak ada nasi tumpeng di situ ya. Cepat sekali. Salah lagi. Welding, kecuali welding ya. 2, apa yang 2? Soft priming ya. Ada soft priming ya. Kan ada persiapan tadi ya, ada blasting, pembersihan, soft priming agar dia tidak korosif. Kemudian ada stacking, pelurusan ketika dia akan di welding belum ada karena dia masih prepare ya, masih berdoa aja, masih menyiapkan ya, belum welding ya, masih tumpengan dia, belum ya. Next, siapa yang itu tetap di puncak klasemen, Ali mulai mengejar, Wahyu tetap menduduki peringkat kedua. Nah, kita di last question. Dan poin terakhir. Berikut merupakan aktivitas pada tahapan fabrication. Kecuali apa? Salah lagi. Gak ada yang benar. Gak ada yang benar ya. Ya. Jadi
Kali-kali apa-apa. yang salah ya. Ini kan evaluasi ya. Nanti ujian jangan sampai salah ya. Hmm. Jadi fabrikasi itu pasti ada marking, cutting, bending karena dia mesti diproses. Joining itu welding. Welding dia belum ada proses. Nah ketika assembly baru ada welding. Ya. Menarik sekali ya pertemuan kita hari ini ya. Kita lihat siapa menjadi puncak klasemen. Aku paling terakhir. Jadi, ya, Kita lihat di sini. salah. Wali. Who is number one? IP lah. Wah. Baik. Jadi ini souvenir ya. Jadi saya buka saja lah. Ini nanti satu persatu saja ya. Karena ya sedikit tapi cukuplah untuk memberi makan anak istri. Ya. Satu persatu. Terima Silakan. kasih banyak. Silakan siapa tadi? Silakan. Nah. Silakan satu. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama ya. Makasih Pak. Jadi sekian pertemuan dari saya ya. Bila ada pertanyaan silakan nanti kalau waktu itu sudah habis ya. Nanti silakan hubungi saya melalui My Classroom dan lain sebagainya ya. Jangan lupa tugasnya. Oke. Tetap semangat ya, jangan sampai telat ya. Mengerjakan tugasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.